warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 F12 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tinzara Aulia. Nama saya Penny Rahmanita. Nama saya Siti Nurhotimah. Nama saya Teatal Salsabila. Kami di sini ingin mewawancarai kerajinan jahit menjahit. Halo Ibu, selamat sore. Kita dari SMA Negeri 14 Tangerang. Ibu dengan Ibu siapa? Sore, saya Linda. Oke Ibu menjalani usaha ini udah berapa lama? Aku jalan tuh tahun 2014, sekarang 2024. Berapa tuh? 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. Selama 10 tahun itu, Ibu menjalani usaha sendiri, dibantu oleh keluarga atau karyawan gitu nggak Bu? Kadang-kadang sendiri, tapi kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan, aku rekrut orang. Kalau boleh tahu, usaha kerajinan ini satu kali produksi itu mengeluarkan modal berapa Bu? Tergantung, kalau cuman kayak bikin baju satu, paling kalau modal kain misalkan, kan aku kan jasa ya, aku kan gak jual produk. Kalau misalkan aku biasanya customer bawa kain sendiri, paling aku modal 30 ribuan lah buat sleting, aksesori, sama benang kayak gitu. Kalau misalkan mereka semuanya dari aku, dari kain sampai jadi baju, tuh tergantung kainnya juga. Ya paling murah sih untuk satu baju bisa 100 ribuan lah. Kira-kira itu dijualnya itu per unit berapa? Per piece ya, per piece baju juga tergantung bahan. Kalau baju kayak gini tergantung bahan, tapi sih range-nya harganya sekitar 180 sampai 200. Ibu menggunakan mesin atau tangan dalam membuat kerajinan tersebut? Aku udah pakai mesin sih, cuman ada beberapa yang pakai tangan ya. Kalau misalkan kayak bikin payet itu aku pakai tangan. Kalau payet nggak bisa pakai mesin. Ibu menggunakan metode apa dalam usaha kerajinan ini? 6M ya. Ya, 6M itu man, money, material, mesin, method, sama market. Kira-kira Ibu butuh bahan apa saja Bu untuk membuat satu produk? Kayak membuat baju itu bahan-bahannya Ini benang sama kain, udah cuman itu. Kira-kira Ibu menggunakan teknik marketing kayak gimana dan bagaimana biar bisa menarik konsumen? Market aku sih cuman media sosialnya cuman pakai WA sama IG ya selama ini. Buat iklannya, posting produk aku kayak gitu cuman via WA sama IG aja. Aku belum ke ranah Facebook apa marketplace yang hijau sama yang oranye tuh belum. Menurut Ibu, setelah menjalani usaha ini, kekuatan produk yang Ibu kedepankan apa? Misalkan, di lingkungan sini ada yang membuat produk yang sama. Kira-kira cara bertahan Ibu dalam situasi seperti ini bagaimana? Apakah dari bahannya yang lebih baik, atau bahannya kreatif, atau harganya lebih murah dari toko yang lain? Kira-kira gimana tuh Bu? Kalau usaha jasa begini sih yang dikedepanin itu pertama ya pelayanan. Bagaimana kita ramah sama customer, bagaimana ngelayanin. Biasanya kan aku via WA ya. Kalau konsultasi, orang datang konsultasi, aku cocoknya pakai bahan apa, aku mau bikin bahan ini, aku mau bikin baju ini misalkan. Nah, dia cocoknya pakai warna apa, paling aku konsultasi kayak gitu. Mereka biar nyaman bikin baju, hasilnya bagus. Aku paling satu pelayanan, sama hasilnya. Produk udah pasti orang jual jasa hasilnya harus bagus. Nah ya itu pasti akan bikin orang puas, udah pasti hasil. Kalau usaha jasa begini nggak bisa lebih murah dari yang lain karena kita bukan jual produk, kita pakai harga pasaran aja. Kira-kira kan Ibu tahu nih produk yang Ibu buat seperti ini. Kira-kira Ibu tahu nggak kelemahan produk itu apa?
kelemahan produk aku karena aku bukan apa ya, aku kan jualnya jasa, produknya hasilnya bagus. Kelemahannya paling misalkan bukan di produk sih menurut aku kelemahannya, karena aku masih manual, paling dari waktu pengerjaannya kalau aku, bukan dari hasil produknya. Kalau produk semua baju menurut aku penjahit kayak aku tergantung jam terbang sih ya. Kalau yang udah profesional beda lah, hasil jahitan yang profesional sama yang masih amatir kayak gitu. Selanjutnya, Ibu masih bertahan di usaha ini, kira-kira yakin gak Bu beberapa tahun ke depan peluang usaha Ibu ini masih berjalan? Insya Allah yakin ya, karena yang aku jual jasa pembuatan baju ya. Selama di Indonesia, orang Indonesia masih pakai baju, produk jasa ini insya Allah masih akan jalan. Terus, adakah ancaman Ibu selama usaha ini? Apakah dari bahan baku yang mahal atau pesaing yang banyak? Ya, pasti pesaing. Ancamannya nomor satu ya pesaing. Sama ancamannya dari diri sendiri sebenarnya. Kadang usaha begini tuh berdasarkan mood. Kalau moodnya lagi nggak bagus, ya nggak bisa kerja ya. Kita biasanya betul. Beda kalau kayak kerja di pabrik, kan kita lagi bad mood harus masuk, tetap harus kerja. Terima kasih kepada Ibu Linda sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kita. Ya, sama-sama ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ya.